Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang saya muliakan para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid Jami Baitul Muttaqin, Bapak Haji Abdul Rahman bersama seluruh jajarannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah berikan kepada kita sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita semua bisa hadir dalam pengajian rutin yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi amalan soleh yang akan bermanfaat dan mendapatkan pahala berlipat ganda. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat dan para pengikutnya yang menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita buka ayat 57 dari surat Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih. Yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih. Ma indi ma tasta'jiluna bih. Inil hukmu illa
sesungguhnya aku ala bayyinatin, di atas syariat yang jelas. Ala bayyinatin, di atas syariat yang jelas. Mir Rabbi, dari Tuhanku. Wa kadzabtum bih, wa kadzabtum, dan kalian mendustakan, bihi, dengan Allah. Bihi, dengan Allah. Inil hukmu, tidak ada hukum, illa, kecuali, lillah, bagi Allah. Yaqussul haqqa, yaqussul haqqa, menghukumi dengan hak. Wa huwa, dan Allah, khairul fasilin, sebaik-baiknya yang menghukum, yang menghukumi. Ayat 57 ini menjadi penegas dari ayat-ayat sebelumnya, bahwa di ayat nomor 56 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, 55 ya, bahwa Allah menjelaskan ayat-ayat dan jalan orang-orang yang durhaka. Artinya Allah memisahkan mana jalan kebenaran, mana jalan kesesatan. Kemudian di ayat 56 dikatakan oleh Rasulullah bahwa Rasulullah dilarang menyembah apa yang disembah oleh orang-orang musyrik dari selain Allah. Dan Rasul tidak mengikuti keinginan orang-orang musyrikin Quraisy. Apapun yang ditawarkan, Rasul tidak mengikuti. Karena resikonya harus tidak berdakwah. Ditawari uang banyak, enggak diambil. Ditawari kekuasaan paling tinggi, enggak mau. Ditawari perempuan yang cantik-cantik, enggak mau. Kalau kita ditawari uang, mau enggak? Mau. Tawari kekuasaan, mau. Tawari perempuan, mau. Tapi Rasul menolak. Kenapa? Karena bandingannya harus berhenti berdakwah. Karena dakwah itu adalah tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dia nggak berdakwah, ngapain jadi Rasul? Kemudian di ayat 57 ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan sekali lagi. Qul, katakanlah ya Muhammad, inni ala bayyinatin mir Rabbi, sesungguhnya aku berada di atas syariat yang jelas dari Tuhan. Artinya yang dibawa oleh Nabi syariat dari Allah, bukan dari siapapun atau bukan dari dirinya sendiri. Tapi syariat dan aturan yang dibawa adalah merupakan wahyu dari Allah, agama yang diturunkan oleh Allah. Inna dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah al-Islam. Jadi kata Rasul kepada orang-orang musyrikin, bagaimana mungkin aku mengikuti keinginan kalian? Sesungguhnya aku ini sudah berada di atas syariat agama Allah yang jelas. Gak mungkin keluar dari rel syariat agama Allah. Jadi itu ketetapan yang dinyatakan oleh Rasulullah, bahwa yang dia lakukan semata-mata menyampaikan syariat dan wahyu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzabtum bil haqq wa kadzabtum bihi, dan kalian wahai orang-orang musyrikin Quraisy dan Makkah mendustakan kepada Allah, enggak percaya kepada Allah, enggak percaya kepada kebenaran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran dibilang karangan Rasulullah, dibilang apa? Bukan wahyu, banyak dibilang sihir dan lain sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan, kalian mendustakan agama yang diturunkan Allah kepada wa kadzabtum bihi. Orang-orang Quraisy musyrikin enggak percaya kepada ajaran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma indi ma tastajiluna bihi. Ma indi, aku tidak memiliki. Ma tastajiluna bihi, apa-apa yang kalian inginkan cepat terjadi. Apa yang mereka inginkan ada. Kan ngomongnya gitu. Kalau memang benar Tuhanmu itu ada ya Muhammad, coba turunin ada. Coba minta ini kampung kita ini dibakar semua. Nantang kepada Rasulullah agar Allah menurunkan azab. Itu yang minta dipercepat oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan kata Rasulullah, walai wa ma indi mastahtajilun nabi. Kalian minta azab dipercepat, saya enggak punya adab, kata Nabi Muhammad. Yang punya adab Allah, bukan Rasulullah. Dan salah satu keistimewaan Nabi Muhammad itu tidak minta diturunkan azab. Mohon maaf, tidak seperti nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu lihat umatnya durhaka, lihat umatnya pada ingkar, apa kata mereka? Ya Allah, turunkanlah siksa agar mereka menerima pelajaran dari apa yang mereka lakukan. Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Tidak meminta adab kepada Allah supaya turun kepada umatnya. Tidak seperti umat-umat Rasul terdahulu. Ya, kata nabinya, ya udah, kalau udah pada nganur, hancurkan saja. Ya. Kata Nabi Nuh kepada Allah, ya Allah udah jangan sisa itu, yang kami itu hancurin ya, makanya diturunin banjir segede-gedenya banjir, mati semua kecuali yang naik. Itu yang terjadi, mati semua yang ada di muka bumi kecuali yang naik perahu Nabi Nuh alaihissalam. Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Kata Nabi Nuh, ya Allah, udah jangan tinggal orang kafir di atas muka bumi, habisin semua. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kalau kamu enggak habiskan ya Allah mereka, maka mereka semua
tidak akan melahirkan orang kecuali jadi kafir lagi. Udah habisin aja. Itu saking udah nggak kuatnya. Dakwah 950 tahun. Tapi Rasulullah disakiti, disiksa, diintimidasi, nggak pernah minta. Maka kata Rasulullah, ma indi ma tastajiluna min. Aku tidak memiliki apa yang kalian minta percepat. Azab itu kata Rasulullah, aku nggak punya azab. Walau kana al-amru biyadi la ahlaktukum ajilan. Kata Rasulullah, seandainya perkara azab itu ada di tanganku, bisa jadi kamu sudah hancur. Kata Rasulullah. Tapi sayangnya azab itu bukan di tanganku. Walakinnal amra biyadillahi wahdahu. Tapi perkara dan yang menentukan segala urusan ini hanya Allah sendiri, bukan aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas tuh ya. Kafir kan dikit-dikit nantang. Mana coba pengen lihat Tuhan kayak apa? Segede apa? Kan Nabi Musa ditantang begitu sama orang-orang dia. Maka kata Rasulullah SAW, ma indi ma tasta'jiluna. Inil hukmu illa lillah. Dan tidak ada ketentuan hukum terhadap seluruh perkara illa lillah, kecuali milik Allah. Hukum yang benar itu hukum yang dibuat oleh Allah. Lihat kalau hukum dibuat oleh kita, dibikin-bikin semau-maunya. Hari Senin kayak bagaimana, Senin depan udah perubahan. Itu karena hukum dibuat oleh manusia. Makanya nggak benar kalau manusia bikin hukum ini. Apalagi kalau hukumnya bertentangan dengan syariat agama. Tapi kenyataannya begitu sekarang ini. Di bawah kita mengatakan haram, undang-undang di atasnya enggak. Maka sebetulnya iringan jalannya harus beriringan. Contoh, di bawah kita mengatakan zina itu haram. Kalau ditanya zina boleh apa enggak? Dosa apa enggak? Dosa. Dibiarkan apa dilarang? Dilarang. Kan kita begitu. Kenyataannya di atas enggak dilarang. Karena sekarang hukum zina di Indonesia tidak ada hukumannya. Buktinya apa? Itu praktek-praktek boleh. Bahkan banyak yang punya izin secara legal. Minuman keras haram, haram. Nyatanya di atas enggak aman. Karena buktinya boleh diperdagangkan. Ini enggak seimbang. Di bawah pengennya baik, di atas pengennya untung. Kayak gitu. Termasuk saham DKI Jakarta di pabrik bir masih ada. Karena di bawah dibilang haram, di atasnya enggak. Undang-undangnya dan peraturan. Itulah peraturan kalau dibikin oleh manusia. Ya, semaunya. Senin hari ini jadi bagaimana, Senin depan kita ganti lagi. Mudah-mudahan aja Allah kasih hidayah kepada orang-orang Indonesia supaya bisa menentukan langkah yang terbaik. Insya Allah. Dan kesempatan itu ada di pemilu. Kalau nggak dimanfaatkan, apalagi sekarang kan kita melihat pertempurannya luar biasa, dahsyat. Bisa jadi ada begini, begitu dan seterusnya. Yang lihat kondisi. Jadi salah satu yang kita terima hari ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun yang di atas melakukan kesalahan.
Contoh nih, ongkos haji naik dari 49 juta ke 56. Tadinya 93, tapi 93 kan disubsidi pemerintah. Akhirnya jadi 56 kayak. Kalau sudah naik itu kita bisa protes nggak? Nggak bisa. Kalau kita bilang, oh mahal amat, ini gimana dong kita udah skor? Enak aja jawabnya, haji itu wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak usah haji. Gampang aja kan jawabnya. Dege, jangan lagi sakadai baik, nggak mikirin orang udah susah-susah nabung dan seterusnya. Itu terjadi di zaman sekarang. Jadi kita nggak mau ngapain, termasuk budak politik jadi calon wakil presiden kita nggak bisa ngapain. Udah kelihatan jelas nggak ngerti apa-apa. Tapi kita nggak bisa berbuat. Kesempatannya cuma sekali. Makanya harus ada yang memperjuangkan. Kalau kita diam terus begini, injak terus negara terjual terus. Hadirin, emang kalau belum ngelihat yang lain, kadang-kadang kita pembandingnya nggak jelas. Tapi kalau melihat negara lain, itu clear bahwa kita ini memang sangat-sangat luar biasa. Haji Oman mau buka usaha di Arab Saudi, jualan bakso lah. Dia punya modal 10 miliar misalkan buat dagang bakso. Kan di Jeddah ada tuh ya tukang bakso Haji Udin. Itu omsetnya itu ratusan juta sehari. Sebab semua orang jamaah haji makan baksonya di situ. Tapi Haji Omar nggak bisa buka usaha atas nama dia, nggak bisa. Karena Haji Omar bukan orang Saudi, maka dia harus gandeng orang Saudi. Misalnya ada orang Saudi namanya Mahmud, si Mahmud mah nggak kerja apa-apa, cuma dia dipakai namanya memiliki perusahaannya Haji Omar, legalnya, izinnya, semua si Mahmud. Jadi lamun sehari sewaktu-waktu si Mahmud nakal ambil semua. Itu Saudi. Kalau di Indonesia enggak. Orang asing datang ke sini pada jadi bos semua. Yang jadi kuli kita. Sedih kalau kayak gitu. Ya maaf, ini mah bukan menghina, memang kenyataan. Yang jadi bos mereka, yang jadi kuli kita. Kalau di Saudi, walaupun mereka nggak pinter, ya, coba saudara kalau nanti umroh main-main ke peternakan onta, itu tukang gembala onta duduknya, hai Aizen, mau istiwa, mau apa? Datang ke sini, susu apa? Silakan. Itu petani, nggak ada berunduk-unduk, nggak ada, gagak. Petani, tukang gembala onta, mobilnya Land Cruiser. Land Cruiser pakai angkut rumput. Di Indonesia yang punya Land Cruiser nggak ada yang tinggal di dalam kantong. Ini negara udah 5 tahun sekali. Kalau itu lewat, yang jadi si itu, ya terima kasih. Pengusaha di Kalimantan dikasih konsesi tanah 150 tahun. HGB, hak guna bangunan 150, itu sama aja dikasih. Tiga generasi. Baru kiamat. Udah pindah sertifikat. Jadi sekarang ini itu, makanya kita jangan diam aja, Masya Allah. Tapi kan masalahnya ntar besok dibagi duit kan, itu ya 200.000, 300.000, lulus semua. Tinggal kita nggak bisa bagi duit apa-apa kan, hak aja ingin berjuang tapi tidak ada duit.
situnya mah capek itu. Tapi kan perjuangan gak boleh capek. Yang penting kita ikut berjuang. Hasil dan tidak Allah yang menentukan. Makanya kata Allah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum yang benar kecuali milik Allah. Kalau kita masih bergantung kepada Allah, insya Allah tenang. Kalau orang sudah tidak bergantung kepada Allah, gantung diri di Tegal Alur, gantung diri di pemakaman, tahu aja lah gitu ya. Biar gak susah-susah gitu nguburinnya langsung turun gitu. Ada yang kemarin ya. Alhamdulillah min. Jadi saudaraku, aturan yang terbaik itu apa? Harus ada orang yang memperjuangkan agama sampai ke titik atas. Walaupun susahnya luar biasa. Ya qusul haqqa, Allah yang menentukan kebenaran. Allah yang menentukan mana benar, mana salah. Ini masalahnya. Tinggal tergantung kita ikut kebenaran atau tidak. Bisa jadi orang benar itu di dunianya kalah, tapi di akhirat dia pasti menang. Bisa jadi orang yang salah, orang yang jahat, di dunia dia menang, tapi di akhirat hancur, nyungsep. Maka kita jangan putus asa, terus bismillah. Insya Allah pada waktunya Allah menentukan kebenaran sebagai sesuatu yang berlaku di muka. Ya usul haqqa, Allah menentukan apa yang benar. Wa huwa khairul fasilin. Dan Allah adalah sebaik-baiknya yang menentukan hukuman. Jadi kalau semua merujuk kembali kepada hukum syariat Allah, insya Allah benar dan insya Allah adil dan insya Allah bijaksana sesuai dengan kepentingan entitas manusia itu sendiri. Jadi oleh karena itu kata Rasulullah, tidak mungkin aku berpaling dari syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kebenaran itu memang milik Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita turut yang hak dan terjauhkan dari yang batil, karena mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ayat